Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita mengikuti sejenak pendalaman pelajaran Suara Sahabat kita minggu ini yang berjudul berbagai perumpamaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami boleh merasakan pemeliharaan, perlindungan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengikuti pendalaman pelajaran Suara Sahabat yang telah kami pelajari. Semoga ini boleh menjadi kesimpulan ataupun juga poin yang utama daripada pelajaran yang kami pelajari, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang akan mewarisi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kami semua. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Fokus utama dari pelajaran kita yaitu berbagai perumpamaan yang kita baca di dalam Markus pasal 4 adalah tentang kerajaan Allah. Sayangnya, bangsa Yahudi, imam-imam, ahli Taurat, bahkan orang Farisi, sekalipun mereka menantikan kedatangan Mesias, mempunyai persepsi yang salah. Mereka mengharapkan Mesias akan datang dengan kemegahan secara dunia dan kemudian akan memimpin bangsa Yahudi mengalami atau menuju kejayaan lahiriah, yaitu menjadi bangsa yang seperti dahulu bangsa Israel, bangsa yang diberkati, yang dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain, dan itulah harapan mereka. Nah, maka Yesus di dalam awal pelayanannya membawakan firman kabar Injil, dia mengatakan demikian. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15 mengatakan, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang dikatakan sudah dekat itu tidak sama dengan pekabaran sekarang yang mengatakan Yesus Kristus akan datang segera, kedatang yang kedua kali. Tetapi Yesus mengatakan apa yang diharapkan oleh mereka bangsa Yahudi yang ditunggu-tunggu sudah dekat, yang sebenarnya sudah tiba. Karena Yesus sendirilah jalan kebenaran dan hidup menuju kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak bisa menerima Yesus dengan ajarannya. Mereka merasa Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu, tidak mungkin menjadi utusan Allah. Nah, itu sebabnya sebenarnya kerajaan Allah sudah di depan mata. Tetapi karena mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima Yesus, mereka belum memiliki kerajaan Allah itu. Bagaimana kita bisa memperoleh kerajaan Allah? Di dalam Lukas pasal 17 ayat 21. Lukas 17 ayat yang ke-21 dikatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat,
ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa maksudnya? Umumnya kita tahu kerajaan Allah adalah sorga di atas. Tapi Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di antara kamu, di antara hatimu. Poin yang Yesus sampaikan adalah bahwa kerajaan Allah dimulai dari hal yang kecil, yaitu benih, biji. Nah, biji ini atau benih ini akan tumbuh, tunas, tumbuh tangkainya, tumbuh daunnya, tumbuh bunga, dan kemudian buah. Dan kemudian akan dipanen. Namun hasil atau buah nanti bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain. Mari kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat 31 dan 32. Markus pasal 4 ayat 31 dan 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Benih itu tumbuh, tunas, tangkai, daun, bunga, dan buah. Masalahnya, tanahnya berbeda-beda. Kemana ditaburkan benih itu? Kita sudah belajar bagaimana dalam perumpamaan penabur. Yang pertama, benih itu jatuh di tanah yang keras, yang sering dilalui orang. Karena tanahnya keras, benih itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Akhirnya hilang. Itu adalah hati orang yang tidak terjamah, yang tidak tertarik, tidak tergerak akan firman Tuhan. Karena benih itu adalah firman Tuhan. Sehingga dia mendengar firman Tuhan dari telinga kiri keluar ke telinga kanan. Itu dikatakan benih dimakan burung, dimakan iblis. Atau benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya tanahnya tipis, bawahnya batu. Sehingga benih itu tumbuh, akarnya tidak bisa masuk. Sehingga apa? Kena panas, matahari, kena angin, matilah benih itu. Atau benih itu jatuh di semak berduri. Artinya dia tumbuh, tapi dikelilingi oleh semak-semak. Sehingga makanan, sari makanan yang diambil akar, diambil oleh semak duri, sehingga kurang dapat gizi, sehingga benih itu pun mati. Artinya oleh karena kesukaran hidup, oleh karena kekayaan, oleh karena ketertarikan dunia, sehingga orang melupakan, meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tapi benih yang jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh. Dia tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Dikatakan ada yang 30 kali lipat, kemudian ada yang 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Artinya benih itu tumbuh bukan benihnya yang berupaya, tapi Tuhan
yang mengatur sehingga dapat berbuah lebat. Begitu juga dengan kita. Kalau hati kita itu merupakan tanah yang baik, tanah yang subur, kita mendengar firman Tuhan, kita memasukkan dalam hati, dan kita mau menuruti firman itu, maka Roh Tuhan bekerja. Tuhan dapat merubah hati kita. Tuhan dapat merubah tabiat kita. Sehingga karakter tabiat kita menyerupai tabiat Kristus. Kasih Allah akan memantul dalam diri kita. Sehingga hati kita pun dipenuhi kasih lalu memantul kepada orang lain. Maka kerajaan Allah itu tumbuh dengan subur, dengan baik, bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Masalahnya jenis tanah apa di dalam hati kita. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita bahwa kerajaan Allah ada di hati kita. Tuhan memberkati.